Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Munabi. Saya dari Prodi S1 MBTI Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 104012300106. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Alam dan Manusia. Selamat mendengarkan. Hubungan antara alam dan manusia merupakan suatu aspek yang memiliki signifikansi mendalam dalam pandangan Islam. Konsep ini mencerminkan bagaimana manusia sebagai khalifah di muka bumi ini berinteraksi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Alam semesta beserta segala isinya merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan penuh hikmah. Di dalam perspektif Islam, alam merupakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, alam bukan hanya langit dan bumi, namun meliputi seluruh yang ada dan berada di antara keduanya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran adalah secara bertahap. Hal ini dapat diketahui melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman?" Surah Al-Anbiya ayat 30. Tujuan penciptaan alam ini pada dasarnya yang pertama adalah untuk memperlihatkan kepada umat manusia atau kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta seluruh alam dengan segala kemuliaannya dan segala kekuasaannya. Dan yang kedua adalah untuk kepentingan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup di permukaan bumi ini. Konsep manusia dalam perspektif ajaran Islam disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk terbaik. Oleh karenanya, manusia harus selalu melakukan kebaikan atau amal soleh. Menurut Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai makhluk religi atau sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial sebagaimana tertera dalam surah Al-Imran ayat 110. Konsep hubungan antara alam dan manusia dalam Islam memandang bumi sebagai tempat peradaban, ujian, dan tanggung jawab. Maka dari itu, manusia diberikan keistimewaan sebagai khalifah untuk menjaga memanfaatkan alam dengan seimbang. Dalam pandangan ini, Islam menekankan pentingnya tindakan berkelanjutan dan pengelolaan yang bijak. Terdapat 4 istilah manusia. Yang pertama, ada Bani Adam. Bani Adam yaitu berarti menunjukkan keturunan Nabi Adam yang diharapkan kembali menjadi ahli surga. Yang kedua, Bashar, bahwa secara spesifik fisik biologi semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, Al-Insan, manusia hidup dengan potensi yang dimilikinya yaitu fitrah, akal, dan kolbu dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi. Dan yang keempat, An-Nas, manusia sebagai makhluk sosial tanpa melihat statusnya. Yang pertama, ada alam ruh. Alam ruh adalah alam sebelum manusia diciptakan di dunia. Di alam ini, ruh-ruh manusia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam rahim. Alam rahim adalah alam ketika manusia berada di dalam kandungan ibu. Yang ketiga, alam dunia. Alam dunia adalah alam di mana tempat manusia hidup dan beraktivitas. Yang keempat, alam kubur. Alam kubur adalah alam setelah manusia meninggal di dunia dan sebelum hari kiamat. Dan yang kelima, atau yang terakhir, ada alam akhirat. Alam akhirat adalah alam kekal abadi setelah hari kiamat.
Pada intinya, alam dan manusia saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Manusia membutuhkan alam untuk hidup, sedangkan alam membutuhkan manusia untuk dikelola dan dijaga. Manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kita harus selalu menjaga kelestariannya seperti pada surah Al-An'am ayat 101. Dan Dia telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Di dalamnya terdapat hewan ternak, hewan liar, dan segala sesuatu yang kalian sukai. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Dalam pandangan Islam, konsep hubungan antara alam dan manusia mengilhami peran manusia sebagai khalifah yang bertugas merawat dan menjaga lingkungan. Al-Quran dan hadis memandu umat manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, menegaskan tanggung jawab etis terhadap ciptaan Tuhan. Manusia sebagai khalifah memiliki tugas mulia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, menjaga ekosistem, dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika, manusia dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola bumi dengan kesadaran terhadap masa depan.